Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PKS TV dimanapun Anda berada, saat ini pagi yang sedikit mendung dan ya mudah-mudahan cerah ya. Nanti rada siangan itu. Nah, saya saat ini masih di dalam rangkaian acara Munas kelima PKS dan kali ini saya mendampingi Bang Mardhani. Assalamualaikum Bang Mardhani. Salam, apa kabar? Alhamdulillah. Kita nyapa dulu ya. Gimana kabarnya hari ini? Tambah Baik. Segar gitu. Ini belum mandi. Baru olahraga berapa kilo, lumayan lah. Lumayan gitu. Tempatnya enak, suasananya enak, acaranya lebih enak. Iya, iya. Jadi tadi habis jogging, ya jaga kesehatan ya selama di dalam acara ya. Munas PKS kelima ini luar biasa ya, karena kita kayak ikut US Open ya, Amerika terbuka. Ada gelembung, kita masuk, saya nih aturannya ketat, masuk, cek tubuh, cuci tangan dulu, langsung swab. Tidak dapat gelang kuning kalau swabnya negatif. Habis swab nunggu sekitar 20 jam lah baru dapat pemberitahuan Anda negatif, baru dapat ini. Ini mahal ini. Karena dengan ini saya bisa ke mana tempat, karena artinya Anda sudah negatif. Jadi bagus sekali, bahkan ada medical check up, jadi saya apresiasi buat panitia. Oke. Ya, panitia sekarang karena di dalam masa pandemi dan PKS menginginkan kader-kadernya tidak ada yang malah sakit ya, Bang Mardhani ya. Bagus. Jadi pengennya tetap sehat walaupun kita sedang dalam acara yang besar. Bagi PKS ini acara yang dihelat 5 tahun sekali dan mungkin perlu kita ketahui bareng ya, Bang Mardhani, pas pergantian kepemimpinan juga di PKS itu sangat smooth. Itu apa menurut Bang Mardhani, kok bisa? Iya, PKS ini kan partai Islam ya. Kami coba menunjukkan ya Islam itu salah satu intinya akhlak ya. Salah satu konten akhlak paling utama itu ikhlas itu. Ikhlas itu artinya kita bekerja saja. Masalah siapa jadi ketua, siapa jadi macam-macam, itu ada yang ngurusin, dan siapapun yang terpilih kita akan dukung sepenuh hati. Iya, nggak ada rebutan. Oke, ini sebelum kita masuk ke hal yang lebih dalam lagi dengan Munas, mungkin kita akan nanya beliau, Bang Mardhani ini ada di Komisi 2 DPR RI. Itu ngurus pilkada ya, ngurus pilkada. Salah satunya pilkada. Ya. Nah, kita akan ngobrol sedikit tentang pilkada. Ini di pilkada ini kan katanya bahwa daerah yang mengadakan pilkada itu COVID-nya turun gitu. Nah, menurut pandangan Bang Mardhani sendiri gimana itu? Pilkada di masa pandemi berbahaya ya, karena pandemi COVID-19 itu bisa disebut penyakit kerumunan. Makin banyak kerumunan, makin besar peluang penyakit ini bertambah dan bertumbuh ya. Karena itu ketika kami menyetujui pilkada, syaratnya sangat ketat. Yang pertama, pastikan protokol kesehatan dilaksanakan dengan ketat dan sanksinya berat. Yang kedua, kami bahkan mengusulkan ada sanksi diskualifikasi. Tetapi ini harusnya, tetapi ternyata dalam pembahasan tidak keluar perpunya. Harusnya ada perpunya, karena sekarang ini beberapa pilkada melaksanakan kampanye, didorongnya kampanye daring, tapi dalam kenyataan masih kampanye tatap muka, dan itu berbahaya. Pelanggarannya udah sampai minggu lalu 298 pelanggaran, dan beberapa Bawaslu yang ketika berusaha untuk membubarkan atau menegur malah mendapat aksi kekerasan. Jadi pilkada di masa pandemi berbahaya, dan tanggung jawab kita semua, wabil khusus pemilih, pastikan 3M ya. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Jadi sudah banyak terjadi ya bahwa pelanggaran itu dengan kerumunan massa yang tidak disarankan itu terjadi di berbagai daerah terkait pilkada. Iya, hasil laporannya Bawaslu demikian, dan itu berbahaya. Tinggal memang
kami berharap pemerintah betul-betul bekerja dengan KPU Bawaslu memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik. Karena dua kan, pilkada berkualitas, kalau dulu cuma bagaimana pilkada berjalan dengan adil, netral, dan berkualitas, sekarang tambah satu. Protokol kesehatannya tidak membuat tambah kasus COVID-19. Oh iya, sip. Oke, kita mau berdalam tuh dengan paslon sendiri. Paslon ini kan orang yang sebenarnya sangat tidak aman ya, rentan sekali. Dia harus ketemu dengan berbagai banyak orang gitu. Dalam satu hari harus bertemu dengan banyak. Nah ini adakah perhatian khusus dari pemerintah mengenai paslon ini? Jangan sampai dia malah jadi kena COVID segala macam, seperti apa itu? Paslon mestinya sadar diri. Saya malah tidak terlalu mengkhawatirkan kena COVID. Yang saya khawatir paslonnya jadi super spreader yang nyebarin kemana-mana gitu loh. Ya, sekali dia kena banyak orang. Nah karena itu paslon harus memastikan 3M dulu buat dirinya. Jangan pernah melepas masker, jangan pernah tidak jaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan. Wajib kalau buat paslonnya. Oke, di pilkada sendiri itu PKS keikutsertaan PKS di pilkada ini seperti apa ini di seluruh Indonesia? Luar biasa, kader-kader Partai Keadilan Sejahtera bekerja demikian sistematis dan keras, walaupun problem besarnya di masa pandemi ini salah satu andalan PKS itu kan direct selling ya, ketuk pintu ya. Ini yang kita modifikasi dengan ketuk handphone, kita modifikasi dengan bikin pertemuan online, kita modifikasi dengan kalaupun ada pertemuan jumlahnya kan harus di bawah 50, jaga jarak, dan itu sesuatu tantangan. Tapi buat PKS tantangan ini bagus. Saya ke Medan ya, bantuin Akhyar Bobi ya, kemudian ke Sumatera Barat Buya Mahyildi, kemudian ke Tanah Datar, kemudian ke Sijunjung, kemudian ke Riau. Riau tuh banyak tuh. Riau ini di antara yang spesial nih, karena dari 9, 7 kader maju gitu di Riau ya, mulai dari Dumai, Indragiri Hurul, Pelalawan, kemudian Bengkalis. Nah itu rata-rata surveinya trennya bagus. Terakhir saya ikut nemenin Pak Idris dan Pak Imam di Depok. Semua bekerja keras. Tinggal memang namanya pilkada di masa pandemi tantangannya berat. Dan itu kami yakin salah satu kata kuncinya kita harus dekat sama Allah. Karena yang membuka pintu hati adalah Allah. Perlu kita penyegaran rohani juga ya selama pilkada. Iya, karena pengalaman saya waktu di Pilkada DKI, karena sempat jadi ketua tim ya, saya benar-benar fokus keikhlasan itu ya, bahwa kita berpilkada ini bukan semata nyari kekuasaan, tapi bagian dari bagaimana mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, bagaimana mewujudkan agar nilai religius masyarakat meningkat. Itu kekuatan utama. Kita mungkin kurang uang, kita mungkin kurang tenaga, kita mungkin kurang waktu, tapi tidak pernah kekurangan pertolongan dari Allah. Karena itu yang kita kuatkan selain yang lainnya yang utama. Bagian dari ikhtiar ya Bang ya? Iya, kan doa dan ikhtiar ya. Oke, kita lanjut bagaimana PKS menyiapkan kepemimpinan nasional nih. Nah, kan kita sekarang Munas nih sekarang ya, Munas kelima PKS tuh. Berarti kan kita sedang menyiapkan, bukan menyiapkan 1-2 hari, tapi kita menyiapkan setidaknya 5 tahun ke depan. Nah, itu gimana PKS menyiapkan? Dalam konstruksi demokrasi di Indonesia, partai politik itu punya karpet merah ya untuk menyiapkan pemimpin nasional baik ataupun pemimpin daerah ya, karena puncak kepemimpinan nasional kan presiden. Presiden itu cuma bisa diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi negeri ini baik buruknya tergantung bagaimana partai politik menyiapkan pemimpin nasionalnya, presiden. Nah, untuk bisa menyiapkan pemimpin nasional yang baik, Partai Keadilan Sejahtera meyakini ada proses itu loh. Maksudnya gini, satu tanaman tidak akan tumbuh
Kalau umpamakan pemimpin itu seperti pohon besar yang rimbun, yang buahnya banyak tapi akarnya kokoh sehingga keputusannya betul-betul berbasis nilai, maka itu tidak ada pohon yang sehat, yang besar, yang umurnya panjang kecuali bibitnya bagus, ditanam dengan cara yang bagus, dirawat dengan baik, mendapatkan sinar matahari selalu, dan memang lingkungannya juga mendukung. Nah, karena itu cara utama PKS membangun kepemimpinan nasional sebenarnya sesuai dengan karakteristik PKS sebagai partai Islam, karena itu nilainya nilai Islam yang kokoh. Kita partai kader, orang-orang yang dipilih itu betul-betul dididik, bukan sekedar Coca-Cola man gitu loh, manusia Coca-Cola yang setiap hari ratusan juta, tapi betul-betul every single of ikhwan akhwat, setiap ikhwan akhwat dididik, dirawat, ditumbuhkan, dikembangkan. Kita ada proses tarbiyah, ada unit pembinaan anggota, ada pengajian. Bahkan di masa pandemi ini saya tuh kebanjiran order, hampir tiap hari ngisi, dan itu yang ikut tuh 200, kadang-kadang 400, ada yang 1000, pernah ada yang 2000 lebih. Ternyata pandemi tidak menghalangi semangat kader kita untuk menuntut ilmu, dan itu bagus sekali. Jadi jarak nggak jauh malah sekarang. Ada moving lagi. Makanya kalau buat Partai Keadilan Sejahtera, bukan masalah yang kita takuti, tetapi respon kita kepada masalah, karena masalah di mana-mana ada. Bagaimana PKS terus membesarkan kapasitas, membesarkan akarnya, membesarkan intelektualnya, membesarkan kapasitas profesionalnya. Nanti tantangannya bisa kita hadapi. Iya. Dengan pembinaan yang sangat kompleks tadi, terus kita ngobrol bahwa pembinaan ini adalah penyiapan kita untuk pembinaan nasional gitu. Nah, tantangannya apa ke depan yang PKS? Semalam saya bersama Bang Burhanuddin Muhtadi dan Om Rocky Gerung ya, bahas tema tentang tantangan dan peluang PKS ya. Kalimat Burhan bagus ya. Kalau ada middle income trap, PKS itu agak menghadapi sindrom middle party trap ya. Partai yang terjebak di kelas menengah gitu. Ya, kita 7, 8, 9 sempat DPR-nya sempat 10 gitu. Tapi dengan size yang M kayak gini ya, daya ubahnya, daya manfaatnya kurang. Nah, tantangan PKS bagaimana dengan tetap, saya menyebutnya value based political party, partai politik berbasis nilai, partai politik yang mengusung nilai, partai politik yang istiqomah. Makanya kita oposisi itu bagian dari inline-nya, sikap kita dari dulu. Kita sama Pak Jokowi punya proposal beda, Pak Jokowi menang monggo, kami tetap oposisi, tegas, jelas, karena ini bagian juga satu kata dengan perbuatan gitu loh. Kemudian gimana caranya sudah benar secara nilai tapi benar secara elektoral gitu, suaranya besar. Nah, itu yang insya Allah di Munas ini sedang diformulasi, sedang dikonstruksi. Nah, kita akan tunggu. Kemudian ini mungkin kita rada-rada bongkar-bongkar dikit ya. Terobosan PKS itu apa aja nih ke depan? Mungkin bisa dijelasin satu-satu dulu ya, Bang ya. Mengenai ini dengan kaum milenial ini gimana ini? Cara mengakomodir PKS itu gimana? Kan selama ini PKS kan terkesannya partainya emak-emak, bapak-bapak gitu kan, walaupun dulu yang mendirikan itu kan pemuda ya. Pemuda. Nah, sekarang kita mau tarik ke pemuda lagi, seperti apa itu, Bang? Ini tantangan yang sangat menarik ya, karena faktanya, realitanya, datanya 46% pemilih di 2024 itu di bawah 40 ya, anak muda ya. Sebagian lahir di atas di atas tahun 1984 ya. Berarti ketika reformasi mereka baru 14 tahun, belum banyak tahu apa-apa. Jadi ini adalah generasi yang dalam beberapa sangat menikmati IT, tetapi pada saat yang sama quote and unquote tidak terlalu intens berinteraksi dengan berita, dengan politik, dengan
Nah ini tantangan PKS dan salah satunya tentu ya tidak bisa kita berinteraksi dengan anak-anak muda kecuali mengajak mereka ada di dalam kita ya. Jadi bukannya kita mengajarkan mereka tapi kita yang mendengar mereka. Karena itu nanti akan diumumkan line up kabinet PKS Ustadz Syahyu itu banyak diisi anak-anak muda. Karena kita percaya bahwa negeri ini tangan anak muda masa depannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Barusan kita ada closing statement dari Bang Mardhani untuk disampaikan kepada rakyat Indonesia gitu. Mengenai Munas ini, kita Munas kelima PKS ini, kedepannya PKS akan seperti apa gitu? Silakan. PKS tidak akan besar kecuali PKS dekat kepada umat. Dan PKS tidak bisa dekat kepada umat kecuali PKS mendengar umat. Tapi PKS harus lebih besar dari itu dengan mendengar rakyat. Dan karena itu PKS harus dekat dengan rakyat. Karena itu tagline kita, bersama melayani rakyat. Doakan PKS dapat jadi pelayan yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Demikian pemirsa, Sobat PKS TV dimanapun Anda berada, bincang-bincang kami pada pagi hari ini bersama Bang Mardhani Alisera. Kita akan jumpa lagi dari arena Munas kelima PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.